Ya normalnya kan Bang namanya pelatih ya, harusnya sih ketika sebuah turnamen itu berjalan, dia udah punya starting 11 bayangan dia, beserta opsi-opsi lain yang memang masih berdasarkan si starting 11 yang udah jadi bayangan dia tuh. Ya untuk di FIFA Asian Cup ini, dengan tadi John Herman juga bilang bahwa bakal diperkuat pemain kunci nih. Nah, dia sudah punya bayangan ke situ sih harusnya. Ya, selamat datang di Match to Match. Nah, kali ini kita bahas yang lagi rame nih, Piala AFF. Kemarin Indonesia gagal di Piala AFF, tapi masih menarik untuk dibahas. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari jurnalis yang sering meliput PSSI, Bang Sandi Firdaus. Harusnya lo tekenin jurnalis senior gitu ya tadi ya. Mungkin sama kayak lo dong Ki ya? Iya, tapi kan ini lebih dulu. apa ya? Masih baru. Masih baru. Iya, Yang lu sebagai jurnalis kan seumuran bola. nih. Seumuran tapi masih untuk jurnalis bola masih baru. Oke. Gimana Bang Sandi, sehat? Sehat-sehat, aduh. Terakhir ketemu Bang Sandi tuh, wah lama banget ya Bang. Di Bandung waktu itu. Di Bandung. Kita ada Seputar bola juga. speaker, apa ya? Jadi Volleyball, bicara. itu, aduh gue belum tidur, gugup banget gue itu. Udah pemateri. Beda. Gue nggak ada materi, gue nggak nyiapin deh, sampai gugup banget gitu ngomong itu waktu itu. Tapi lancar kan? Kagak nggak lancar gue, Masa? malu gue. Kelihatan banget gue, karena gue nggak ada data sama sekali. Tegang banget gue. Speaking gue masih nggak jago banget. Soal ini Bang, soal bola-bolaan juga sih, nggak beda jauh dari bola-bolaan juga. Udah kita bahas langsung lah ke Piala AFF. Oke. Momennya ada Kang Sandi yang selalu frontal nih kalau bahas. Ya kemarin kan juga liputan beliau ya kan, pas Piala AFF pas di Makassari. Ketemu belum? video lo Bang. Iya, ketemu. Kan lu paling atas tuh. Iya betul. Gue di atas. Di tangga. Kagak penuh ya. Iya penuh Tribun banget. medianya. Kacau itu. Salah satu pertandingan yang ramai tuh lawan Vietnam. Antusiasnya tinggi banget berarti Bang itu ya. Ya namanya Vietnam Bang, kalau lawan Vietnam, lawan Thailand, Singapura, Malaysia tuh udah pasti bakal rame. Iya. Gak akan mungkin gak rame, makanya ya dengan kemarin kalah 3-0 di Pakansari sih ya Terpukul banget ya. agak tamparan keras sih jujur. Itu pun selepas laga kan juga anak-anak La Grande tuh kan, mereka kan ke La Grande tuh sih, Iya. ini kan keliling. La Grande agak marah juga. 2016 kita menang di sini 2-1. Kenapa sekarang kalah? Gitu, ngambek mereka. Ya wajar sih supporter ya, namanya supporter kan melakukan emosinya dia kayak Emosinya gitu. Gue dengeran kadang fotografer ya. Iya, Karena langsung motor- di depan bermuka. Depan Yang muka. Yang dia ikut kan juga. dengeran. Ketika yang biasanya pemain muter nih ngikut juga record. Kan yang viral tuh. Kontennya yang kalau dilihat di post Oh iya, yang IDN ini, Times ya. Yang kayaknya Aye marah-marah sama klok bocorin dan itu sebetulnya ngomong apa sih? Ngomong apa, Bang? Kasih tahu dong bocorannya itu Bang. Buat diklip, buat Apa diklip. dia marah-marahnya? Kita kan keliling tuh, dia kan keliling di timnas Iya. tes. Abang ngikutin tuh. Nih, keliling nih gitu kan. Iya. Ikutin, tet. Pas bagian gue denger ada orang ngomong pakai bahasa Belanda tuh. Pucu, siapa ini? Pas kita lihat Tom Haye ternyata. Haye. Ngomong sama Mark Lok sama Eliano. Pakai bahasa Belanda tapi. Belanda. Ini kalau pakai Inggris kan bahasa Inggris enggaknya ngerti lah ya. Nah, kan YPPA Bang yang paham aja. Paham aja. Nah, tapi yang gue tangkep dia itu ngomong dua pemain. Iya. Jordi sama Rido. Yang memang kan di laga itu dia jadi yang disalahkan lah. Iya, Ya, timnas kami. Performnya hitamnya agak kan, kurang gitu. baik lah berdua. Tapi kita nggak tahu nih, gue nggak tahu nih apakah mungkin ini ada dua kemungkinan yang gue tangkap ya. Pertama, apakah memang dia juga ikut nyalahin Rido sama si Jordi, atau kan si Tom Haye main di Persib nih. Dia bisa jadi kaget dengan penempatan posisi Rido sama Jordi di laga tersebut. Mungkin berbeda dengan di Persija kayak gitu yang gue tangkap Analisa ya. lo itu antara dua itu ya, entah itu Haye itu emang kesel nyalahin Rido sama Jordi, atau enggak kedua ya menyalahkan posisinya ya. Betul. Karena kan kekalahan itu yang jadi salah satu faktor utama kita nih kan Bang, gagal ke semifinal kan. Salah satu faktor penting gitu yang bikin kita gagal ke semifinal tuh di situ. Yang bisa bahasa Belanda tolong bantuannya ya. Betul. Tapi emang terlihat kan gue juga lihat ya di atas itu dari pas liputan itu terlihat banget Tom Haye begitu emosional sih. Iya, Pas pertandingan itu gitu, entah karena mungkin formnya juga agak menurun atau gimana timnya gitu ya. Emang sempat Kelihatan merah sih. juga ya. Iya. Yang di tribun kan itu kan gue lihat ya. Apa namanya tuh banyak momen-momen di mana tuh Haye kayak emosional banget gitu kan. Betul. Gue lihat tuh sempat ngamuk juga kan di pinggiran. Entah karena performnya lagi menurun atau gimana gitu kan gitu sih. Kelihatan sih dari tribun. Saking emosional kan dia sampai keliling Bang di lapangan kan. Iya. Di tengah, ke kiri, Iya. ke kanan, ke kiri, ke tengah lagi.
karena dia mungkin di situ ya stres juga sih, maksudnya kok gak bisa tembus gitu kan. Nah, kayak gitu Malu sih. Bang itu. Iya. Si Tom Haye Langsung itu. aja ya kita mungkin Langsung bahas masuk ke formnya performa aja deh performa. Kok bisa gitu Bang? Kita oke lah kalah sama Vietnam, tapi kita juga nggak bisa menang lawan Singapura loh. Kita kalah babak grup loh, maksudnya Iya. kalau kita gagal di semifinal ya oke lah gitu. Tapi dengan Itu squad nggak oke sekarang, sih, Enggak oke sih. Nggak oke sih, Enggak bener. gitu ya dengan Iya, squad oke lah, gila. Oke. Oke. Berarti setuju semua nih ini squad paling mewah nih. Betul. Yang maksudnya dikasih privilege yang lebih lah ketimbang edisi-edisi Piala AFF berikutnya. Betul, Setuju nggak? betul, betul. Bang Sandi kita dengerin. Iya. Apa kata Bang Sandi? Nah, ini kan sebenarnya dugaan Tom Haye ke Persib, Ya. Eliano ke Persib, Shane ke Persija dan pemain-pemain ini pada ke klub Liga 1 kan awalnya kan netizen udah dapat kayak semacam perkiraan tuh bahwa Iya. ini kayaknya mereka buat AFF dan ternyata bener kan. Ternyata bener. Ternyata bener kan. Karena kan memang sorry itu saya Bang ya kita nggak bisa naif lagi emang ambisi PSSI targetnya juara. Iya, dan memang harus, Bang. Iya, Memang harus 30 tahun Bang nggak pernah juara Bang. Iya. Itu dia. Nah, itu kan si pemain-pemain ini kan pada akhirnya main di Super League kan untuk memenuhi itu dan ternyata terjadi emang seperti itu kan. Iya. Pemain-pemain yang dipanggil sekarang kan emang di Piala AFF ini yang disebut sama John Hedman Squad B itu kan. Aduh itu gue yang maksudnya gue counter tuh Bang maksudnya kita alasannya squad B kita nggak bawa pemain-pemain full. Bro, Thailand juga bro, Malaysia gitu loh, bukan Indonesia aja tapi mereka nggak berisik, Dan nggak kau- ada alasan kok. Dan kalau Vietnam kita, juga sama kan? nah, Enggak, Vietnam malah Pemain intinya strong. nggak dipanggil. Singapura, Vietnam itu pemain full inti. Tapi kayak Philip Nguyen itu. Ya hitungannya cuma 1 2 3 Oh, menurut gue oke, masih oke. aman gitu. Lanjut Bang. dan apa namanya, dan kalau dari nilai harga skuadnya aja kalau kita bandingin Iya, dengan betul. negara lain kan juga beda jauh, Bang. Ya, Tom Haye, meski pemain di Liga Iya. di Liga 1 di Super League kan ya tetap secara value-nya kan tertinggi. Iya. Kayak gitu. Dan nggak tahu Abang udah ngeliat nggak? Itu Rafaelson sampai komen di page gue Bang ya. Rahasia gol karena gue ngegoreng squad Palu kan kita nomor 1 Indonesia. Dia sampai ada bahasa Inggris lupa lagi gue ngomong katanya, "Halo, dia ngetek transfer market. I think harusnya lebih Vietnam lebih banyak ya. you need to check your Iya, values iya. lagi. I think you wrong lah. Kalian iya. salah lah. Coba cek value Vietnam lebih dari ya intinya adalah kayaknya Harusnya bukti lebih tuh Vietnam Vietnam lebih tuh tinggi. lebih di atas Indonesia gitu. Sakit hati bro digituin sama Makanya kan Vietnam. ketika melihat skuad kayak gini kan melihat performa kita, Iya. terutama janganlah kita bicara ketika kita kalah dari Vietnam deh, kita menang 3-1 lawan Timor Leste aja kan udah mengkhawatirkan Iya, sebenarnya. Koreksi Bang 3-0 atau 3-1? 3-0. 3-0. 3-0. Tapi 3-3-nya pun di menit-menit akhir. Oh, ya. 3-0, sorry. 3-0 tuh iya, kita iya. udah agak khawatir ya Betul. sebenarnya dengan pemain-pemain Atau merah gitu 1-0. ditambah 10 pemain Main lagi. 10 main Timor Timor Leste. Itu sebenarnya alarm sih sebenarnya harusnya bagi John Hedman itu untuk meningkatkan si performa timnya, Bang. Karena kalau kita bicara AFF nih, AFF kan turnamen apapun ya selain AFF ya. Turnamen itu kan pasti pelatih itu udah ngukur, Bang, harusnya. Ngukur yang namanya kok di laga pertama performanya segini. Nanti laga kedua, ketiga tuh naik secara Iya. performance dari misalkan dari 50 naik di 70 jadi 80 dan puncaknya kan di final atau di semifinal gitu kan. Nah, si runtutan performance ini tuh udah nggak kelihatan di 2026 kemarin ya. Nah, kalau kita melihat terakhir itu 2016 sama 2020 yang gue ngeliat kayak gitu ya. 2016 itu kita sempet awalnya kan imbang kalah dari Thailand di awal. Terus imbang lawan Filipina dan menang lawan Singapura. Itu ada peningkatan tuh. Ada peningkatan kayak gitu kan performance kan. Dan di semifinal kita menang lawan Vietnam dan kita ke final. Nah, itu tuh di 2026 ini kita tuh nggak melihat seperti itu gitu. Jadi si Coach John ini kayaknya mungkin ya agak miss di situ juga mungkin ya, dia mengukur bagaimana harusnya performance pemain ini dia tuh meningkat setiap laganya. Eskalasinya ya. Iya. Tapi kalau Dan versi puncaknya gua- ketika lawan Singapura, kita kan sebenarnya unggul 1-0 tuh. Kita Iya. unggul 1-0 kan awalnya kan. Cuman grit terus keinginan kita untuk menang itu ya tidak terlalu terlihat gitu, Bang. Apalagi setelah 1-1 kok jadi malah ngedown mainnya Iya. gitu. Kalau pandangan gue ya kok ngedown, nggak ada nge-push. Beda dengan 2016 ketika kita sempat main imbang, kita nge-push dan akhirnya Andik bisa bikin gol saat itu. Nah, kayak gitu. Tapi terlihat banget pas di kartu merah ya, momen kartu merah pemain Singapura tuh setelah itu kan mulai jadi ini ya chaos banget tuh gitu Nah, ya. itu Jadi anehnya ya. pemain yang nggak fokus dan sebagainya gitu-gitu kan. Gue malah lebih nggak kegerget Ki mainnya Ki, benar Itu, nggak sih Bang? greget Maksudnya itu kita yang hilang. 1-1, kita cuma ngejar 1 gol aja kayak sampai menit Itu bener. 85 90, nggak greget gitu loh, nggak ada kayak fightingnya gitu loh. Dan benar kata Bang tadi kan Iya. 10 pemain gitu. Iya, 10 betul. Yang lawan pemain. Timor Leste tuh. Enggak lawan Singapura kita kan unggul pemain, Bang. Iya, Harusnya tuh. Kenapa ya kayak gitu? Makanya Ada ini Bang pertanyaan tentang susunan pemain inti yang masuk. Kan sering diganti-ganti tuh. Apa itu pengaruh nggak sih Bang? Itu tadi Kayak, kita bahas, Bang. tuh. Karena Owen itu jujur kayak Iya, agak pengen ngeracik-racik ngeracik-racik Jordi gitu. dipindahin yang bukan ke Pindahin. posisi asli. Nah, ini Bang Sandi, menurut itu gimana Bang?
Itu sebuah, kalau menurut gua ya, itu sebenarnya jadi salah satu keraguan-raguan sih, Ya, keraguan-raguan gue seorang setuju. pelatih ya dengan pemain yang dia bawa sebenarnya. Iya. Harusnya kan pelatih itu, kalau kita lihat era-era sebelumnya ya, even mungkin sama kayak era Patrick kali Bang. Patrick juga sering ganti-gantiin kan. Iya, benar-benar sih sering nyoba-nyoba gitu lah. Jadi harusnya, nah misalnya kan di era Sintayong nih, di terakhir kan dia mimpin tuh 2022 AFF. Ya. Itu dia udah punya pakem nih, gue pengen mainin siapa, squad 11 andalan gue. Iya, iya. Nanti kalau misalkan butuh adjustment atau butuh penyesuaian ya tinggal masukin lah bareng 2-3 pemain untuk menggantikan pemain inti ini gitu kan. Nah, harusnya kemarin tuh ya, nah dan ini juga jadi unik nih Bang, ini jadi pertanyaan kawan-kawan kita juga ya sebenarnya. Ketika lawan Vietnam, dia menempatkan Rido dan Jordi sebagai back. Sedangkan Coach John ini sering nonton Super League. Yang mana di Super League Persija itu jarang melakukan itu. Iya lagi benar. Jordi itu sering main sebagai defensive midfielder karena Mauricio Sousa saat musim lalu dia tuh masih menilai kemampuan Jordi ini meskipun emang dia track back-nya jelek karena udah ya usia Bang ya gitu. Dia itu masih punya visi untuk membagi bola tuh lebih enak, membantu lini tengah. Kalau di Persija dia ngebantu si Van Basten sama si Calonnego. Nah, kalau di timnas ini harusnya kalau misalkan ya Jordi dinaikkan jadi DMF, setidaknya dia tuh bisa bantu Tom Haye untuk berdistribusi bola. Nah, itu jadi semacam apa ya? Loh kok dia mainin, dia kan katanya sering nonton Super League nih. Iya, emang Nonton beberapa laga Persija, kok dia tidak melihat ini sebagai sebuah opsi ya gitu, malah tetap menempatkan Jordi Amarido yang hasilnya kita tahu ya habis sama sayap-sayap Vietnam kayak gitu. Khusus lawan Vietnam ya. Kayak gitu Bang. Kan sempat tuh Bang di presscon sampai ngeklaim. Bahasa dari Coach Herman sendiri bilang katanya pokoknya dia mau ke setiap match dia akan mengeluarkan starting yang bikin orang kaget Terkejut, gitu kan. terkejut, Ya mungkin ya. ini kali maksudnya dia pengen nyoba-nyoba. Tapi dia juga terkejut ya. Nah, masalahnya sorry Bang ya. Kayak gini mainnya. Kok kayak gini mainnya gitu kan. Game plan-nya mentok Bang. Jujur maksudnya nggak ada game plan. Kalau Ya. katakanlah kita Vietnam, gue tanya apa sih yang bagus, kita abis loh, kalah dari segala sisi loh kita loh bro. Ya Bang, ya maksudnya oke, pelatih lain kan mungkin ada game plan C gitu kan, ada taktik B, C gitu kan. Itu nggak ada Bang. Beda banget sama yang FIFA Matchday kita lawan Oman, guys, satisfying banget gitu nontonnya. Gue rasa pikir adalah ya udah waktu itu kita, ya Oman belum pernah ketemu sama kita, Saint Kitts kan juga belum pernah ketemu sama kita. Bulgaria juga belum. Dipakailah tekniknya Herman ya, kebetulan masuk. Nah ke Piala AFF, ya Kim Saksik udah bisa ngebaca lah. Meskipun Kim saat itu menonton, kan Kim pernah nonton. nonton kita dan dia kaget kan dengan perubahan skuad. Tapi sebenarnya itu tuh kode tuh. Ini kode menarik dari Kim ketika jumpa pers Bang ya, bahwa dia bilang nomor 19 dan nomor 9 adalah pemain yang berbahaya dan harus diwaspadai. Dan itu itu sebenarnya setuju. kode tuh. Kode. Itu sebenarnya kode yang harusnya ya tim kepelatihan timnas tuh menangkap itu dan mereka harus melakukan adjustment terlebih dahulu. Tidak langsung memainkan si dua pemain ini ya gitu. Haye aja dikunci Bang. Karena akhirnya kan yang kita lihat Bang ya, mungkin Bang itu di Pekansari kan Michel Becker gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tom Haye itu dia kelayapan ke kanan, ke tengah, ke kiri itu ya karena dia udah kelok banget tuh. Gue mesti gimana nih? Karena gue kemana-mana pun diikutin kan si Tom Haye itu kan kayak gitu. Nah gini Bang, gue inget nih, ada jurnalis Kanada, dia sempat bilang lah, katanya salah satu kelemahan John Herdman ini adalah Nah, goreng dong. Nah, Udah baca lah kita pasti artikel, iya tweetnya kan. kan? Tweetnya kan di X ya? Iya, iya, seperti betul. yang tadi dibilang Jurian, dia kekurangannya adalah nggak punya backup plan, nggak punya plan B. Enggak, bukan. Statementnya koreksi ya. Defensifnya kurang. Dia aktif. Berarti beda, dia ngomong gitu. Bukannya statement Iya, gitu ya? iya, bilangnya dia John Herdman tuh kayak motivator gitu kan. Kayak Oke, gitu-gitu. oke, Bukan oke. tipikal pelatih yang punya taktik yang legit gitu. Jadi ketika dia taktiknya buntu, maka kelemahan dia adalah dia nggak punya alternatif untuk memecah kebuntuan itu. Berarti tweet yang berbeda emang. Nah, Kita dengarnya Apa bedanya? Berbeda, Ah, oke, tapi oke. kalau Bang Sandi sendiri setuju atau enggak gitu? Ya, kalau melihat kemarin memang kita melihat di AFF kemarin ya, ya itu memang udah pasti terlihat Bang. Jangankan oleh kita yang memang sebagai yang meliput bola ya, oleh netizen, oleh yang awam pun udah ketahuan seperti Bang. itu. Mentoknya seperti itu gitu ternyata. Dia tidak memiliki, ketika Haye dikunci dia harus kayak gimana, ketika Michel Becker dikawal oleh back-back lawan tuh dia mesti kayak gimana, kayak gitu. Udah naik tribun tuh ya. Udah naik tribun padahal tuh ya. Aneh itu makanya gue bikin Ala-ala Hendrik gitu. Iya kata gua, aduh NPD ada. Gua nggak mau dah ngomongin kita. NPD banget bro. Maksudnya biar apa sih? Dikata apa sih? Bukannya buat analisis Makanya alasannya ya? lawan Vietnam pas ke bola langsung turun dia lari-lari. Kan 2 gol dan di atas kan 2 gol. Iya bener ya, kenapa? Apa sih bang dia? Gua kira orang-orang yang kayak nonton di atas ada banyak taktik atau apa gitu. Iya. Ya Allah pas udah. Ya, berarti kita bisa bilangin aja mungkin Bang, ini squad mewah memang ya. Squad mewah, harga mahal, tapi ya semewah apapun squad itu, ya ketika ngeraciknya kurang ya Ya, seperti ini hasilnya gitu. pelatih harus dikritik. Kita Racikannya pecinta kurang. timnas wajar lah kritik ya kan. Wajar lah. Nah yang lucu gini bang,
setelah kita gagal lolos. Herman di press con after game kan, ya cari alasannya adalah oke, kita nanti akan tatap turnamen FIFA berikutnya Asian Cup. FIFA Asian Cup, kita akan bawa full squad. Jadi narasinya seakan-akan adalah wah Indonesia ini bukan squad dia banget nih utamanya. Jadi Dia bisa perform jujur. kalau ada squad utama. Iya, kalau Gitu. bisa Tahu, perform. Bang. Ya karena bener, itu yang dikeluar dari Herman. Makanya gue langsung goreng kan. Lah Thailand aja bro, dia tuh ada 16 sampai 18 pemain utamanya loh. Malaysia lebih parah lagi dari Thailand dan Indonesia. Training center nggak ada, persiapan cuma 2 hari, pelatih kabur ya kan. Iya, Semua nggak bisa nonton. Kasus 7, Bener. iya, sempat di blok kan Ultras Malaya, Iya, makanya kalau nonton Malaysia nggak- sepi nggak- banget nggak kan datang. stadionnya kan. Dia perform kok, mereka masuk semifinal. Thailand yang nggak bawa pemain inti, dia 7 pemain tuh U22, U23 ya. Iya. Mau lolos tuh ke final 1 langkah lagi. Nah ini Nggak bisa lah. Kan gue inget ya Ridho tuh pernah bilang waktu kita beres lawan Oman apa Mozambik ya. Kembali tuh Bang ke sport tuh ngomong kan gue dari bawah kan. Iya. Kita akan serius menatap Piala AFF 2026. Itu yang dibilang Ridho ya saat itu. Iya. Dan dibilang oleh Coach John juga kan. Betul. Ambisinya juara. Cuman melihat persiapan, ya kalau kita ngebandingin Bang ya sama Vietnam yang seserius Oke, itu sampai ke betul. Korea Selatan. Iya. Singapura yang seserius sampai ke Jepang. Kalau Thailand jangan ditanya kalau Thailand ya. Thailand kan Kaget digembleng di lah. liganya sendiri kalau Thailand kan. Liganya emang kencang kalau Thailand kan. Mereka tanpa TSA ya udah pemain tinggal nyobot aja udah bisa dari dibilang klub kita belum seserius itu untuk memang kalau misalkan kita ada motivasi buat menjadi juara nih, menjadi juara di Piala AFF 2026 ini. Ya harusnya kita bisa minimal seserius itu gitu dengan persiapannya gitu. Gak apa namanya? Kita kan uji coba cuma lawan Bali United. Bali United ya. Cuma game internal. Oke, katakanlah kita TSA-nya agak lama ya, 2 kali proses ya. Oke. Sebulan ya, sebulan sebelumnya yang di Jakarta, habis itu di Bali kan. Dan yang di Jakarta pun kita cuma game internal, Bang. Cuma game internal yang dua dibagi ya. nah, Iya, yang benar, mana kan benar. Dibagi itu. nggak akan keukur gitu kekuatan tim kita segimana gitu. Harusnya ya ketika ada tes jangka panjang kayak begitu ya minimal 2 uji coba itu diperlukan lah gitu untuk Perlu banget sih. Perlu banget. mengukur si oh ini gue bisa menentukan nih starting 11 gue kayak begini, gue pengen main kayak begini kayak gitu harusnya. Tapi setuju nggak Bang, terlepas oke lah katakanlah Abang kalau untuk persiapan TC kita memang nggak Nah, kita nggak mewah siap lah. seperti Vietnam atau Singapura yang Abang bilang. Dan gue setuju Vietnam itu terniat loh. Iya. Sampai away ke Korea lawan 3 klub ya, 3 klub Korea dan dia ada friendly match lagi sama Myanmar. Nah, kalau di compare dengan Indonesia oke lah kita cuma di Bali gitu kan. Lawannya juga Bali iya, United iya. itu tertutup kan game. Cuma kan kalau secara squad Bang, kita lihat secara inilah privilege ya Bang ya. Kita nggak ada drama-drama klub yang nggak melepas pemain. Maksudnya yang ditarik pemain ini bisa dibilang adalah ya pemain-pemain yang terhebat saat ini ada di domestik. Karena Setuju sudah nggak sih, Bang? dikondisikan, Bang. Nah, sudah itu, Bang. dikondisikan. Aman nggak? Yang gue bilang Mau di awal bahas tadi. gua. Aduh sorry, tapi ini emang ini kan pada akhirnya asumsi netizen yang menjadi Benar, nyata. nyata. Ini asumsi bahwa khusus untuk Piala AFF ini Iya. pemain-pemain yang bagus itu main di Super League, Super League digodok di Super League dan untuk akhirnya Piala AFF. ketika dipanggil untuk kebutuhan timnas mereka Lebih bisa. gampang. Cuman yang jadi kita lupakan adalah itu ya gak bisa kita pungkiri ya ada sedikit penurunan kualitas di antara pemain-pemain ini juga gitu Bang. Iya, Ketika dia main di kecuali Tom Haya lah, kalau Tom Haya emang klasik kalau dia Tom Haya. Tom Gua Haya akuin. emang masih tetap sih walaupun sorry Bang Tom ya, Haya walaupun di kelas. Persib kelasnya masih Eropa Bang. Tom Haya masih kelas. Dengan dia marah-marah pun gua nangkap dia marah-marah Iya. selepas laga berarti itu dia masih ada koreksi. Mungkin dia ketika ngomong bahasa Belanda Iya. ada koreksi buat dirinya sendiri ya, tapi dia juga ngoreksi teman-teman. Malah gue setuju Bang kalau marah gitu karena biar negor gitu. Wajar, itu marah Wajar sama gitu dia. loh. Tapi ada kalau Abang lihat ada yang komplain tuh pundit besar katanya. Iya. Apa sih tuh Haya marah-marah mulu gitu. Nggak setuju. Tapi menurut gua ada Sebenarnya sedikit kalau setuju. nonton hanya di Persib juga sama sih. Tom Haya marah-marah Iya, kan? sama. Dia sih marah-marahin. Ya kalau di Indonesia pasti marah-marah gitu. Ya wajar ya jujur sih Bang. Ayo kan? Marah-marah lapangan, marah-marah. Pasti loh. Oke. Gimana? Tadi mau ngomong. Tadi ngomong. Ya oke kan Bang Mari wajar kan? Iya, wajar Bang. Terus gini Bang, tadi kan katanya ya Hai masih oke lah, masih performanya masih bagus. Tapi emang ada yang udah enggak atau penurunan gitu emang ada Bang? Terlihat lah Bang di Aduh, juga maksudnya boleh sebut nama nggak nih ya? Ya sekarang gini Bang. Langsung aja bawa liga. Liga kita juga secara Ini rating kita bicara menit bermain ya. Oke. Yang berpengaruh terhadap kualitas pemain itu mungkin yang baik itu main di Super League di Eropa sekalipun gitu adalah menit bermain. Iya. Shane di Persija itu kalah sama Donitri Bang. Iya. Secara menit bermain ya. Ya. Shane kalah sama Donitri. Eliano itu dia rutin main Tapi tapi super sub ya Bang ya? tapi Posisinya salah. impactnya posisi salah dan impactnya nggak sebesar itu. Posisinya salah sih kalau Liano tuh. Terus siapa lagi ya berarti ya? Marco. James Raven kemarin yang kritik tuh. Nah, apalagi Jens Raven ya soal itu saya kalau Jens Raven Iya. memang ya kita lihat di Balinya pun udah jarang main kan musim lalu gitu si Jens Raven.
Kalau Miss Baker gue belum terlalu ngulik sih kalau Miss Iya, Baker ya. dia Karena sama dia- kampus sih. dan dia Jadi, masih kampus itu belum main di Beberapa liga. hari kelar naturalisasi itu sebelum AFF kan, makanya kita juga nggak ngikutin banget kan. Iya. Makanya wajar ketika kita melihat Tom Haye paling shining di situ ya karena memang dia benar-benar jadi motor permainannya Persib musim lalu kan, si Ngegendong Tom Haye banget ini. sih. Dan termasuk dia pun bisa membimbing seorang Mark Locke ya, Mark Locke di Persib sehingga bisa bersanding dengan Mark Locke, yang mana bersanding dengan Mark Locke di lini tengah Persib itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat gitu bagi pemain-pemain lokal kayak gitu Bang. Kayak gitu. Jadi memang banyak juga kritik pemain yang nggak masuk juga kan gitu ya. Nah. Ya, kayak Kabuaya gitu-gitu Nah, itu gua nggak tahu ya, Bang, ya. Nah, mungkin makanya apa kesalahan Bukannya cedera ya? pilih pemain tuh kadang-kadang Yakob kan cedera ya Bang ya? gitu ya. sepakat itu ya yang kadang kan Yakob Yance itu kita nggak lihat ya Yakob Iya, Yance. Yakob Yance. Kita nggak lihat padahal dia kan rutin main juga di Malut kan Yakob Hmm. Yance. Terus juga siapa lagi tuh? Ezra gimana? Apalagi Ezra tuh. Ezra tuh sebenarnya pemain yang Ezra itu pemain yang potensial juga sebenarnya dia. Iya, perform dia emang ya di Liga ya? Persib dia Iya, perform kan perform. di Liga. Itu makanya agak unik juga ya. Kan dulu tuh si Coach John tuh, mungkin koreksi kalau gue salah Bang ya. Iya. Dia pernah ngomong bahwa kita akan memanggil pemain itu tergantung menit bermainnya dia. Iya. Menit bermainnya dia di liga seperti apa. Hmm. Dan memang ketika menit bermain itu pemain itu banyak, dia tuh terlihatnya dari mulai masuk lapangan Bang. Dia tuh nggak akan ada rasa-rasa tegang atau memiliki rasa-rasa panik gitu. Nah kalau di AFF kemarin memang beberapa pemain ada yang seperti itu. Gitu. Termasuk dalam menanggapi kritik menanggapi kritik supporter juga dia agak emosi gitu. Ada kayak gitu juga kan. Oh Senyo. Itu Marah tuh dia. Kan Iya, yang di marah Singapura pasti. kan, Iya, marah dia. yang ngamuk tuh. Itu Ya. Ultras apa Lagrande sih Bang? kita nggak tahu tuh. Iya. Kita kan nggak Video tuh. Cuman di videonya Gue disuruh naik tuh. Bro, naikin organisasi gue. Udah gue naik. Orangnya langsung DM gue juga. Udah gue naikin. Gue translate dulu ke bahasa Inggris biar dibaca. Rame itu. Makanya mungkin ke depan sih kalau kata gue mau kalau emang nanti di event-event ke depan ya di ajang-ajang ke depan ya bener-bener kita manggil pemain itu ya kita niru Thomas Tuchel lah di Inggris Bang. Thomas Tuchel kan berani nyoret Cole Palmer, berani Iya, nyoret Foden. Phil Foden, Iya, berani nyoret betul, nama-nama betul, besar betul. karena apa? Base dia jelas apa menit bermain dan juga impact yang dia berikan kepada tim di musim tersebut. Karena hal itu akan berpengaruh ketika dia ke timnas, kebugarannya, mentalitasnya itu akan berpengaruh Bang. Kayak gitu. Kalau Tom Haye mah udah jelas sih Bang, emang dia udah terlihat kalau Tom Haye mah. Yang lain kita nggak tahu nih, yang lain pemain-pemain lain kan kayak gitu. Makanya Jadi Piala AFF nih Bang. udah nih, Hertman out atau stay, udah gitu aja deh. masih harus stay Bang. Kalau Kaldo masih harus Stay, stay. Untuk oke. saat ini masih Enak, ada. enak banget out anjing, enak banget out dia. Main-main out aja dulu. Oke. Enak aja out dia ada pekerjaan rumah nih. Iya. Jadi semua narsum match to match nih stay udah ya. Ya pastilah, itu masih terlalu dini kalau Tapi dinilai dari walaupun Piala stay, AFF. berarti ini kepercayaan udah turun banget berarti ya ke Coach John ya. Muncul Walaupun keraguan sudah maksudnya mungkin ya. ya. Walaupun stay tapi kan udah Ya ngedrop masih banget masih nih. SPK masih- turun, jujur. Masih 50-50 lah. Ada yang nggak percaya, ada yang 50% percaya. percaya, 50% enggak. Lebih 50. Mungkin kalau sebelumnya Piala AFF, Banyak dukung. Emang 100% gue rasa dukung. Karena satisfying Bang mainnya. Kacau. Ya lawan Oman, tau sendiri kan, di round 4. Lawan Saint Kitts ya kita menang. Iya. Dan Kita juga kalah lawan- sama Bulgaria juga puas. Dan lawan Mozambik kita menang juga lawan Mozambik. Oh iya Mozambik kita menang ya? Menang juga Tapi, sih. tapi ini sih Jo yang gue lihat yang kemarin juga gue nonton salah satu podcaster bilang bahwa ya kalau pertandingan persahabatan kan pressure-nya nggak sebesar Iya. walaupun ini mungkin Karena bukan Piala turnamen. Ciki banyak yang bilang ya Piala Ciki dan lain-lain. Piala Ciki juara Aduh gue mau ngomong kasar lagi. Tapi kan Piala AFF itu kayak tradisi ya. Itu bocil-bocil FOMO itu yang bilang Piala Membuat apa Ciki. sih, Piala AFF itu kayak Temen-temennya pressure-nya dia. lebih tinggi gitu Bang. Betul, Nah, betul. Harusnya kan ini kan jadi apa ya? Momen penting di mana kita lihat nih timnas Indonesia kalau ditekan itu gimana nah? Sepakat, Kan persahabatan kan kita nggak bisa lihat gitu loh. Sepakat, cuy, sepakat, gitu, menurut sepakat. gua sih, gitu. Kalau gue lebih sepakatnya, sorry Bang, gue sebelum lanjutin, Iya. kenapa kita di FIFA friendly bagus? Ya karena kan ya bawa full squad. Ya, Ya, full mungkin squad. Herman udah nyamannya ada pemain dengan Jezes. Nah, kan dibuktiin dengan pemain yang gue nggak bilang squad B ya. Ya. Squad ya apa ya bahasanya sih kalau AB ya, AB kayak darah. Itu baru buat A tapi AB lah Squad O, gitu. squad O anjing. Iya, maksudnya itu udah squad yang Iya, cuma udah. ya enak kalau di compare dengan Thailand, Malaysia kita udah lebih enak banget lah. Maksudnya dari situ ketahuan tuh, oh Herman mentok nih gitu. Ya mentok, jujur aja kagak ada greget anjay. Tapi gue percaya berkat abang ini nih. Apa tuh? Siapa namanya Bang dulu? Rizky, Bang, Rizky. Bang Rizky. Iya. Emang kurang terkenal ya Bang. Iya, Bang, kamu belum baru. Gue sepakat sama Bang Rizky ini Iya. sebuah pendapat baru nih bahwa yaitu ketika di international friendly match itu tuh nggak ada tekanan sama sekali. Iya. Lu mau kalah mau menang, Pressure-nya. ya kalah tinggal bilang pembelajaran, Iya. menang ya tinggal bilang apa gitu misalkan oh ya Oh, ini squad ini kita udah mantep gitu. Mantap nih. Sedangkan ketika di AFF itu tuh sebenarnya kan pintu awal nih kan katanya Herman tuh menuju Piala Asia 2027 dan Iya. Piala Dunia 2030. nih. Betul.
Nah, ini sebenarnya di AFF itu adalah ujian dia bahwa nih bagaimana tim lu ketika menghadapi pressure dan juga lawan-lawan yang udah tahu permainan lu. Itu seperti apa nih? Dan temen gue ada bilang kayak gini, ini nih temen gue pernah bilang kayak gini nih. Siapa tuh namanya, Bang? Ada sosok orang Depok, orang Depok. Orang Depok. Orang Depok, inisialnya apa ya Bang? Hah? Lu juga kenal. Pernah lu kontak. Wartawan Detik kalau nggak salah dia. Oh iya, inisialnya pasti R ya? Kampret. Ini si sosok ini tuh pernah bilang bahwa jangan harap kita bisa menang lawan Vietnam. Kalau lawan Vietnam aja kita masih main seperti yang kemarin di Pakansari. Karena itu udah jadi kebiasaan kita setiap lawan Vietnam seperti itu. Kalah geprak, secara taktikal pun kita kalah. Gitu. Justru kalau misalkan kita udah bisa nge-press balik Vietnam, yang bikin mereka panik, nah itu justru katanya kebangkitan sepak bola Indonesia, katanya gitu. Dia udah menjadikan Vietnam itu salah satu bare dasarnya bahwa kalau timnas kita lawan Vietnam aja kayak gitu, gimana kalau mau lawan Irak, mau lawan Iran, mau lawan Jepang, mau lawan Korea, karena lawan Vietnam pun kita masih seperti itu gitu. Apalagi kalau ketemu Thailand juga seperti apa kan kayak gitu. Singapura juga kita nggak bisa menang, Bang. Sama Singapura kita juga nggak bisa menang, Untuk USA juga menangnya begitu. Ekspektasi yang dulu kita bisa menang lawan Arab Saudi gitu ya, terus lawan Bahrain, terus tiba-tiba lawan Singapura itu bisa menang gitu kan. Kan kita juga Jumawa, gue kesel juga Jumawa king ya oke lah niatnya bercanda. Ini sebenarnya ini harus Admin marah ya? ya marah. Jadi sebelum Indonesia lawan Vietnam itu Jumawanya fans kita yakin banget gitu kan, wah ini kita harus juara ya, karena salah gimana, sorry itu saya Bang ya, karena klaim Herman ya yakin banget juara, federasi ambisi untuk juara, Ridho pun statement juga kan, ingin membawa Indonesia juara nih setelah 30 tahun, jadi itu udah klaim pemain, udah flexing federasi lah, akhirnya nol bro, nol itu. Pengikut lu semua itu kan? Iya, bocil-bocil itu pengikut lu semua. Emang gue goreng tuh sih kalau kayak gitu karena rame. Keren ya bener. Tapi gini deh, kira-kira nih ASEAN Cup kan di depan mata. FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN. ASEAN Cup ya? Iya, Oke, FIFA ASEAN Kok Cup. ASEAN Cup tuh AFF dulu. Karena mulut kita itu bukan mulut Inggris bro. ASEAN Cup, ASEAN, Cup. The Jadi best, ada tambahin FIFA ada. kata klaimnya FIFA ASEAN Cup. the best turnamen FIFA. Kayak gitu katanya. Gue clipper bang. Yang kedua, Katanya terbesar kedua. Setelah FIFA malah setelah FIFA World Cup. Oh iya. Nah, justru gue tuh pengen hal-hal kayak gitu dikurangin bang. Ya, Iya, maksudnya gimana? kayak terlalu NPD ya. Mengglorifikasi. Bener, lu kalau udah juara kayak gitu silahkan dah. Kalau kita merasakan gelar, misalkan nanti di FIFA ASEAN Cup kita juara nih, Iya. boleh lah lu mau sombong-sombong kayak gitu. Tapi kalau sebelum eventnya kita udah kayak begitu, jangan kayak gitu. Misalkan kita menang lawan Bangladesh nanti misalkan nih, menang lawan Bangladesh dengan skor lah, Oh kita overproud tuh. tahan dulu. Karena ini kan turnamen, yang abang bilang tadi ya, Nggak bisa ditebak. mental, berpengaruh, tekanannya berpengaruh. Oke, nanti kan di FIFA ASEAN Cup katanya mau bawa skuad terbaik nih. Katanya. Skuad terbaik ini pun kan pada akhirnya kita harus mengingat ya, skuad terbaik ini pun di babak keempat kita kalah gitu kan, lawan Arab sama lawan Irak gitu kan. Nah itu makanya di FIFA ASEAN Cup nanti sih ini yang gue sangat inginkan dari federasi dan juga dari Herman sendiri ya. Jangan pernah membiarkan segala pujian ini tuh bikin kita tuh jadi terlalu mendongakkan kepala gitu. Santai aja kan gitu. Baru setelah nanti kita juara, kita berhasil meraih trofi, lu mau bilang king, mau bilang apa, Jumawa kayak Mau ngasih jam tangan nggak apa ya? jujur justru jauh Jauh loh. justru Bahaya loh. Harus suruh take down lagi loh. Kan gue cuma Kasih di take down nih. Tapi emang dari dulu kan gitu kan, ada kepelatihan terbaik lah apa ya kan gitu-gitu. klaim-klaim kayak gitu tolong dikurangi kalau sebelum juara lah. Kalau udah juara ada hasilnya yang Dan bisa kita jujur banggakan. gara-gara mereka yang kayak gitu terdampak di ya akun-akun bola timnas jadi ya gue kadang kepancing hype-nya kan ya karena ada naturalisasi gini. Jadi pas kemarin kita ditampar banget sih. Kita udah terlalu jumawa, udah merasa pede banget ngalahin Vietnam, ngeremehin Vietnam. Kita level Asia, anjir level Asia Piala AFF, Piala Ciki gitu kan. Mampus loh kita. Ikut tambah. sia-sia. Tapi Gol gitu ya. kita nyapuin dulu ya. Tapi sebenarnya gini Bang, Pak Ketum itu sebenarnya setelah lawan Kamboja itu sempat bilang, ini gue inget nih, ini baru gue inget nih. Setelah Kamboja tuh ya, Ketum pertandingan setelah lawan pertama tuh ya. Kamboja, kan menang 5-1 kita kan. Tuh. Yang Becker hat-trick kalau nggak salah ya. Iya. Iya, hat-trick. Sebenarnya kan Pak Ketum udah bilang kayak begini. Oke lah Becker hat-trick lawan Kamboja, lawan Vietnam bisa nggak? Itu Oh iya dia ada statement tuh setelah itu ya. Gitu. Nah sebenarnya itu tuh tantangan yang diresapi sebagai sebuah pengingat. Ya kita menang besar di awal, jangan sampai bikin kita jumawa karena turnamen ini masih berlanjut gitu Bang. Iya, Gitu. iya. Itu sebenarnya pengingat dari Bapak juga sebenarnya. Celah, komisaris BUMN nih. Dari Bapak ya
Dan dulu pun dia pernah bilang gitu. Dia pernah bilang ke Jens Steffen ketika Piala AFF U23 2025 kemarin ya. Yang Jens Steffen bilang bobol gawang Timor Leste berapa tuh? 5 apa? Gue berapa tuh? Iya 5. Nah, Oke, Jens Steffen kayak begini lawan Timor Leste. Nanti lawan Thailand, lawan Vietnam bisa nggak seperti ini? Nah, Oh iya, gue ingat tuh benar-benar. Dan gue pengen hal kayak gitu tuh kembali berlaku di FIFA ASEAN Cup karena buat apa kita pakai skuad inti dengan gembar-gembor bahwa kita akan juara ya kalau misalkan pada akhirnya ya hanya kita hanya kalah sama ekspektasi itu gitu Bang, gitu kayak gitu. Tapi nggak pede gue Bang dengan kejadian gini. Katakanlah walaupun full squad ya. Dari pemainnya Secara gue secara mental kemarin aja ngeliat dari secara gameplay, gue nggak nyalain pemain ya. Iya. Nyalain siapa dong? Ya jujur aja gue kritik pelatih, gameplaynya kurang. Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan aja nanti di FIFA ASEAN Cup mainnya kayak yang lagi di FIFA Friendly yang kata lo itu Ki. Cuma gue rasa, come on, Singapura, Malaysia udah pada pinter bro, dia udah ngebaca permainan Herman kok, gitu kan. Kita lihat ada nggak gameplay yang lain gitu loh. Oke gini, kan FIFA ASEAN Cup mau mulai di bentar lagi ya. September abis. Menurut teman-teman semua nih ya, bertiga bisa nggak ini jadi momen untuk mengembalikan kepercayaan supporter terhadap John Herdman ini? Ya harusnya juara lah. Masa kalau nggak juara itu keterlaluan, jujur aja. Kan bilang kan harusnya 3 gelar dapat di Indonesia. Kan flexingnya kemarin. 3 gelar. Kan narasinya kan. Lu denger nggak? Narasi sekarang kayak udah seakan-akan gitu. PSSI bilang, tapi kan ini bukan full squad. Nah, kan udah dikasih nih full squad main di host kan? Kita host kan? Udah plus kita Kan host. rumah. Masa iya kita nggak juara? Nah, gue nggak tahu tuh kalau nggak juara lagi alasannya apa lagi gitu kan? Akan berat sih kalau nanti gagal lagi juara nih. Kita di 2 turnamen level Asia Tenggara aja kita gagal juara nih. Gagal juara. Akan berat untuk nanti ke 2027. Ngangkat moral pemainnya berat, pun ngangkat kepercayaan supporter juga berat. Karena kan sekarang ini terbagi nih supporter, ada yang kecewa, ada yang masih tetap yakin. Ini kan karena kan nggak full squad, masih tetap jumawa nih, Indonesia tetap king kan? Ya kita lihat kalau FIFA ASEAN Cup nggak juara, alasan apa lagi bro? Main di rumah, full squad. Gue nggak tahu deh itu. Nanti meledaknya gimana tuh. Tapi gue harap juara lah. Ya, Masa kita sebagai timnas di juara lah, kita harap lah. Ya kalau gue sebenarnya harusnya bisa juara sih. Ya, juara harus lah, harus nggak ada alasan lah. Karena kan sebenarnya satu yang paling disorotkan di sini kan. Itu Benar. bukan main di AFF, bukan itu. Maksudnya gimana? Yang disorotkan FIFA ASEAN Cup sebenarnya kan. Maksudnya sorot dari apa nih? Yang sorot dari pemainnya dengan squad yang ada. Ya, karena gitu nanti kan. bilangnya mau full squad kan. Di sini Turnamen kan resmi juga. Gue kira dari federasi nggak menyorot Piala AFF maksudnya. Enggak. Untuk Piala Asia kan satu yang disorotkan di FIFA ASEAN Cup kan. Gitu. Untuk training ya. Pemanasan sebelum di Piala Asia. Gitu. Kalau di FIFA ASEAN Cup-nya dibilang itu nggak perform, berarti nanti ketahuan nih di Piala Asia pasti itu 11-12 sama. Gitu. Iya. Tapi gini nih, amit-amitnya ya. Pasti bisa tebak pertanyaannya ya? Gimana? Ya amit-amit kalau gagal kita juara, Herman dipecat nggak? Lo paling tanya gitu doang. Enggak gitu, enggak. Amit-amit kita nggak Mungkin dipecat juara. cuma setahun kok dia. Cuma setahun dia. Amit-amit kita nggak juara nih ya. Iya. Lu masih percaya atau enggak sama John Herdman? Nah itu pertanyaannya. Atau Pasti nih, gua kritik. Dulu ya. Bukan benci ya, kita kritik ya, nggak pecinta timnas bro. Ya, berarti ya ada yang nggak beres bro. Lu nggak nanya pecat apa enggak ya? Gue cuma nanya masih percaya atau enggak. Oh nggak percaya gue. Kalau bisa tetap enggak kan bukan kewenangan lu, Nggak percaya gue, kewenangannya nggak percaya. Bapak. Ya. Udah kan privilege kita main di rumah ya kan, di Jakarta kan, di GBK kan. Kita nggak juara juga, apalagi nanti kalau gagal di fase grup, wah udah nggak sih. Nggak percaya gue. Tapi kalau untuk out, gue bilang jangan transisinya karena bentar lagi abis September, Oktober, November, Desember, Januari itu Piala Asia kan. Malah itu bahaya kalau kita mecat Herdman, transisi pelatih baru itu bahaya. Bakal kejadian kayak waktu kemarin kejadian Sintayong Iya. gitu. Gue nggak percaya setelah kalau kita gagal juara ya. Tapi cuma pertanyaannya adalah kalau Herdman harus dipecat out, gue nggak setuju. Karena kasih aja dulu Asian Cup lah gitu. Lo tanya dong, Sandi, ini Mas Sandi ada lagi versinya. Iya, betul. Itu kan lo nanya versi gue kan. Iya, ayo kita harus nyimak nih. Sekarang aja kan kepercayaan gue ke Herman tuh udah berkurang jadi 50%. Keren, udah main persentase ya kan. Sebenarnya kan ketika dia 4 laga awal di friendly match itu kan wah Satisfying, kita nggak pernah 100% ya, kayak di angka 80, 85 lah gitu kan. Begitu melihat kalah lawan Vietnam kemarin, jebak kita gagal lolos, jebak wah turun 50% kepercayaan gue udah berkurang nih karena itu tadi dengan skuad yang seperti ini kok dia gak bisa memanfaatkannya gitu minimal untuk lolos semifinal lah gitu lolos ke semifinal. Makan kita
perlu diingat juga ya, kita kan berarti gagal ke semifinal udah back to back nih. Iya, pas 2020. Udah lama kita agak mengalami seperti ini kan setelah 2012 dan 2014. Oh maksudnya kita lolos semifinal bang? Selalu lolos semifinal. Kita tuh terakhir back to back gagal tuh 2012 sama 14 tuh kita gagal back to back semifinal. Sekarang kita back to back lagi. Sekarang back to back lagi kan. Nah ini sebenarnya jadi sebuah alarm juga nih buat John Herdman nih gitu. Nah, kalau misalkan nanti di FIFA Asian Cup gagal lagi, udah under 20% kepercayaan gua buat John Herdman. Itu hilang gitu semua. Kalau apalagi ini kembalikan dengan catatan skuad mewah itu kan, skuad kelas A itu. Masa iya skuad kelas A ini nggak bisa dia olah sedemikian rupa? Masa dia harus ngandelin sosok J.I.J. Alasannya apa lagi ya gitu ya? J.I.J. lagi sebagai abang-abangan gitu kan di timnas gitu kan kayak gitu. Ya, fun fact-nya juga Piala AFF itu jadi kayak kutukan gitu buat pelatih Indonesia karena hampir semua pelatih yang gagal di Piala AFF itu dipecat. Hampir semua. Secara data betul. Hampir semua kecuali John Herdman. Iya. Jadi emang itu tadi bilang sama abang. Jadi kalau ini udah 50% udah bentok banget nih, udah paling bagus lah intinya nih. Gitu. Jadi emang krisis lah ibaratnya John Herdman gitu. Gue gak masalah bro kalau katakanlah kita AFF gagal tapi kondisinya sama kayak yang edisi sebelumnya bang. 2024 yang memang kita nggak niat. Ya yang kirim U22 bang, ingat nggak? Bahkan yang pemain-pemain terbaik domestik aja nggak ada loh. Rido, Egy ya kan. Paling senior itu Asnawi ya? Asnawi sama siapa ya? Arhan sisanya itu kan masih pemain U20. Iya. Oke lah katakanlah kita gagal jadi kita ada. Ayo wis lah emang itu pemain-pemain muda. Nah ini bro dengan skuad yang sekarang udah digembor-gembor harus juara. 30 tahun mengakhiri kan gitu branding di awal ya kan. 30 akun kita harus juara. Siapa lagi Bang Sumardi ngomong. Iya. Dan lucunya kan pas 2024 itu sebenarnya kalau kita perhatiin omongan-omongannya itu tuh ada omongan yang unik tuh. Iya. Awalnya katanya target juara. Awalnya target gak juara. Awalnya target gak juara. Iya, gak juara kan. Gak juara. Tapi Apis lolos akhirnya final nih gitu kan. Oke, pemain U22 yang dibawa kan karena gak juara kan. Tiba-tiba berjalannya waktu, kok jadi juara. Kok jadi juara targetnya berubah. Itu menjadi omongan juga sih. Kok bisa-bisanya ada perubahan target seperti ini. Nah, itu pun harus jelas dari awal bahwa ketika kita menjalani sebuah turnamen apapun, baik AFF, level Asia maupun nanti kelak amin Piala Dunia ya. Piala Dunia. Ya harus jelas dari awal nih kita target mau ngapain nih. Karena target itu akan jadi patokan pelatih untuk menentukan gua tuh persiapan tuh bakal serius atau enggak kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari gua sih itu yang gua ingat dari 2004 kemarin tuh. Aul kayaknya mau nanya, coba ungkapin aja nggak apa-apa. Iya, gue bener pengen tanya nih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan danger, lo tanya ke Bang Sandi. Kok gue? Sebenarnya ini nggak danger sih, cuman mungkin butuh perenungan mendalam aja. Gini Bang, sebenarnya seberapa dari lubuk hati lo yang terdalam nih ya, seberapa yakin sih lo bahwa kita ini bakal juara di FIFA Asian Cup nanti? Yang jujur ya Bang ya. Di sistemnya yang juara grup. Ya, kalau dari FIFA jadi ada kita masuknya Premier Bang. Satu grup itu ada 4, Indonesia, pokoknya 4 tim lah. Grup A, grup B. Yang juara masing-masing grup itu langsung final. Indonesia sama Malaysia. Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Singapura. Oh Bangladesh gantiin India kan ya? Iya. Oke. Grup B India yang itu labil. grup B itu Vietnam, Thailand, Filipina, satunya Cina harusnya. Cina mundur diganti Pakistan. Itu lebih berat tuh grup B tuh ya. Lebih asik grup B tuh saya ingat. Grup B itu yang panas tuh. Nah, ketemu Singapura sama Malaysia ya. Iya. Masa iya Bang kita ini nih gini Bang. Kita nggak ini yang gue ingat dari kisah 2010 ya. Keren. Yang dari abang-abang nih. Abang-abangan gue juga nih. Sebelum lanjut ini sebelum masuk ya kan itu kan giringannya kan Alphard tuh Bang. Nah, ini kan ada versi nih tapi gini ya kan? Baru nih enggak tahu. Bang. Ya Piala apa kan kita harus katanya kan orangnya udah meninggal. Orangnya itu udah meninggal. Orangnya udah meninggal. Nah, tapi gini, ini yang gue dengar dari abang-abangan gue di lapangan ya. 2010 itu kenapa Malaysia bisa juara? Selain karena memang dia punya Syafiq Rahim, punya Nur Sahrul Idlan, punya Safi Sali, punya Khairul Fahmi, punya Raja Gopal. Karena mereka itu ada semangat yang disebut dengan semangat Melayu. Semangat Melayu inilah yang sempat hilang dari Malaysia setelah 2014 mereka terakhir ke final Piala AFF. Jadi bagaimana mereka ingin membawa semangat Melayu ini, Melayu harus berjaya gitu di minimal di ASEAN gitu. Nah, 2010 itu semangat itulah yang bikin Malaysia itu begitu berapi-api lawan Indonesia di final. Apalagi setelah mereka kali fase grup kan dari Indonesia kan, itu yang bikin mereka semangat. Dan mungkin itu yang akan terjadi ya, karena Singapura sekarang kan udah bukan lagi Singapura zamannya Bayi Haki, Daniel Bennett, zamannya Itimi Dixon, Precious Emojaraye gitu kan, Abu Kasmir. Justru sekarang Singapura ini unik nih, dia lolos Piala Asia, justru dia sekarang menggunakan pemain-pemain yang notabene kebanyakan berdarah Melayu. Iya. Naturalisasinya cuma 2 kok dia. Dia punya
Fandi Brothers kan, Ilhan, Iksan sama Irfan. Terus dia punya sempat ada kan namanya Faris Ramli, Haris Harun, Banyak Haris Harun. ada Hasan Suni yang udah sempat pensiun juga kan, sekarang kan gantinya kiper Malaysia kalau nggak salah kan, sekarang gantinya kipernya itu. Nah mungkin pertemuan dengan Singapura dan Malaysia ini akan jadi unik karena kita kan sesama satu rumpun ya. Nah makanya selain kualitas skuad yang bagus, kita pun harus punya semangat itu tuh, semangat si daya juang kita tuh harus sekeras Malaysia dan Singapura. Apalagi Malaysia, seperti yang kita tahu kan, sering disinggung-singgung dengan Indonesia ketika mereka ada kasus kemarin pemain naturalisasi. Pasti semangat itu akan mereka bawa ke FIFA Asian Cup nanti gitu. Terlepas dari mereka mungkin pemainnya juga, ya mungkin mereka pemain akan sama dengan AFF sekarang ya, gak akan beda jauh ya. Tapi ya semangat itu harus kita waspadai dengan pertemuan dengan Singapura dan Malaysia ini. Belum lagi Bangladesh juga kan gitu-gitu. Bangladesh itu pernah menahan imbang kita 0-0 kan dulu di Jalak Harupat pas uji coba. Iya dulu era Sintayong ya? Hah? Sintayong bukan sih? Itu kita waspadai juga tuh. Iya. Karena ya setiap pertemuan dengan Malaysia dan Singapura ini, Malaysia terutama ya, itu akan menjanjikan sesuatu yang spesial bagi Indonesia ya. Sedikit menambahkan Bang yang terkait masih Malaysia ya Bang ya. Malah FIFA Asian Cup dia itu malah bakal turun full squad juga, lebih ngeri tuh Bang. Karena Betul. di Piala AFF kali ini itu tanpa ada Dion Kuls, Arif Aiman. Pemain-pemain JDT kayak Corbin Ong, kayak Morales, kayak siapa gitu kan. Karena di Piala AFF ini mereka nggak juga sama kayak Indonesia kayak Thailand Bang. Kurang lah skuadnya lah gitu kan. Betul. Coba ada lagi yang mau nanya nih. Ya paling kalau gue sih melihatnya selain juara ya, ini selain juara, ini kan juga nanti ada Piala Asia. Nah ini kan yang tadi gue singgung, Piala AFF itu kan banyak taktik yang diubah-ubah nih sama Hetman. Nah kalau menurut abang nih, Piala FIFA Asian Cup ini bisa nggak sih Hetman juga boleh nggak sih nih ditaktik dirubah-rubah nih? Atau gimana, harus ada pakem atau gimana Bang? Bukan taktik kali, positioning Posisi pemain nih, kali ya. mungkin Karena juga bisa taktik kayak dia gitu atau buntu gimana bro. gitu. Ya normalnya kan Bang namanya pelatih ya, harusnya sih ketika sebuah turnamen itu berjalan, dia udah punya starting 11 bayangan dia, beserta opsi-opsi lain yang memang masih berdasarkan si starting 11 yang udah jadi bayangan dia tuh. Ya untuk di FIFA Asian Cup ini, dengan tadi John Herman juga bilang bahwa bakal diperkuat pemain kunci nih. Nah, dia sudah punya bayangan ke situ sih harusnya. Karena dengan bayangan itulah dia tuh bisa dari squad intinya seperti apa, dia akan terbayang, oh nih, gue pengen taktik kayak gini kayak gitu. Sekarang gimana mau menentukan taktik ketika ya squad starting 11 idamannya pun dia belum punya gitu kayak gitu. Ya kan klaimnya kan Harusnya di gitu. FIFA Asian Cup harus ketemu sih. Apalagi kan turnamen Bang, turnamen nggak bisa main-main. Udah serius, turnamen apapun ya, meskipun Piala Ciki, Piala apa ya. Nah kalau yang ini kita nggak bisa klaim Piala Ciki Bang, emang benar-benar Apalagi ada ini di kalender FIFA. di FIFA Match Day Ya, gitu. 4 match ya, karena digabung ya September Oktober kan. Oktober. Itu first tuh Bang. Kali ini FIFA Match kan biasa kan sebulan cuma batas maksimal 2 kan. Ini digabung ya. Iya, makanya diadain lah FIFA Asian Cup. Makanya cuma peluangnya adalah kita 3 kali main di babak grup, satunya kalau emang katakanlah kita lolos ke final. Percaya lah. Dia harus serius lah Bang. Untuk Kata yang gua sekarang nah, dia harus sudah mulai bisa wajib juara. menemukan tim inilah apa namanya starting championnya dia lah. Champion ya. Buat Indonesia ini kayak gitu. Bahas-bahas mafia nih. Wih, Riwan mafia. Tiba-tiba ada musim mafia nih, ada apa ini? Ada apa? Bang, Enggak, karena kan kampret mafia lagi. karena jujur Bang, ini keresahan gue ya, karena setelah kita kalah nih beda lagi narasi netizen lah. Gue nggak ngarah kemana. Netizen skip Piala Ciki, Indonesia selalu dicurangin nih Piala Mafia. Jadi sekarang kan kayak ngedefend Indonesia belum juara atau kalah di babak grup kemarin. Akal-akalan emang dasarnya mafia nih judi. Ya elah, maksudnya selalu bawa alasan gitu loh Bang. Lu setuju nggak? Legenda bola Belanda pernah bilang, Johan Cruyff ya, coincidence is logical. Apa tuh? Itu pelajaran gue di tempat yang dulu di Pandit Football ya. Keren. Mantan pandit football juga nih, bro. Coincidence Legend. is logical. Ah. Nah, kecurangan wasit itu sering kita sebut sebagai coincidence. Iya, sering kok. Di Piala Dunia jangan jauh-jauh level Piala Dunia Tapi sering ya Bang ya? respon kita terhadap kecurangan itu seperti apa? Ah. Sebuah negara dengan tradisi sepak bola yang bagus, pasti dia akan Prancis deh misalkan nih lawan Paraguay. Dihantemin lawan Paraguay kan bag bisa menang. Ya. Nggak ada kartu lah gitu Paraguay. Harusnya itu tuh udah mulai bisa meresap ke dalam pemain kita, kepada supporter kita bahwa ketika kita kalah, kita jangan menyalahkan faktor-faktor eksternal. Betul. Mafia, menyalahkan. Itu kan jatuhnya konspirasi, Bang. Iya. Konspirasi yang justru pada akhirnya mengaburkan fakta bahwa skuad kita itu pasti ada kekurangan gitu. Iya. Kita otokritik dulu lah gitu. Kita otokritik kepada diri kita sendiri, kepada timnas kita bahwa ini yang kurang kita dari segi permainan dulu deh. Iya. Dari segi logiknya dulu deh. Karena apa itu? Johan Cruyff itu bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi di lapangan, coincidence itu adalah logical. Yes, bisa setuju dijelaskan. banget lagi. Istilahnya tuh
yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Itu kan seperti itu. Aduh, gua Kan yang bingung deh. kayak begitu. fans di Singapura marah tuh bang. Oke, kita tahu kalau kalian alasannya wasit. Cuma kalian mainnya juga kurang ya Itu. greget gitu kan. Kita otokritik aja bang sekarang. Jadi ya daripada kita capek-capek Nyalain wasit, menyalahkan nyalain hal yang apa. sifatnya konspirasional kayak Iya. begitu ya kita salahin aja yang bukan salah, kita kritik aja lah hal yang emang ada di depan mata kita gitu. Pemain kita seperti apa, kurangnya di mana, pelatih juga kurangnya seperti apa, federasi kurangnya seperti apa. Di situ aja udah, kita jangan tiba-tiba nyalain konspirasi wasitnya karena apa, mafia nih, judi mafia nih. apa. Dia nyalahin netizen tadi tuh. Nah, emang iyalah harus dikasih. Udah gitu gara-gara yang lucunya begini lagi netizen kita nih. Di Piala Mafia Indonesia dari dulu dicurangin. Bro, awalnya tahu nggak lo kisah sepak bola gajah 98? Iya. Itu Indonesia sama Thailand, bro. Buset Effendi. Mursid Ya, Effendi. bener Ini udah wafat Iya. belum ya? Mursid masih hidup, masih Astagfirullah. Mursid masih di Persebaya. Ya itu kan Ya di kan ban di-ban kan, dulu, di di-ban. ban. Kayak malah kita yang melakukan kecurangan, bukan AFF ya, kita sendiri yang karena mau menghindari Vietnam. ketemu lawan Vietnam. Tapi malah Vietnam nggak juara ya. Iya, justru Singapura yang Malah juara. ketemu finalnya itu malah Singapura sama Vietnam. Singapura yang juara. Iya. Yang lucunya adalah Kita kalah Indonesia dan Singapura. Thailand pengen ketemu Singapura. Kita kalah sama Singapura justru kan. Nah, itulah yang Nah, yang buat netizen nih, lo tonton tuh YouTube apa? Piala Tigers 1998 ya? Indonesia versus Thailand, liatin tuh si Andi itulah dan Mursyid itulah kita- ngegolin ke kandang sendiri tuh. Dan itu pelajaran yang kita ambil dari Singapura ya. Singapura Ya. sadar bahwa dia diremehkan. Ya anjir gue diremehin nih. Ya, Juara diremehin, kan. juara. Nah, gitu. Justru hal-hal kayak gitu mesti kita ambil gitu bang. Itu digoreng sama media sama Singapura TMSG Gol nih. Kejadian yang nggak bisa mereka lupakan yang Indonesia meremehkan itu 98. Kita dulu ditahan imbang Kuwait nyalahin wasit juga. Iya. Nah, gue jujur ada satu yang bener-bener gue rasa adalah pantas disalahkan wasit yang kita lawan ini bang. Bahrain ini enggak? Oh, Itu yang itu. gue bilang Dua sama. kita Yang ditahan kualifikasi ya, imbang Bahrain. kualifikasi. Iya gitu ya? Mungkin iya itu jelas biasa Tapi kan sih bang. saat itu kan gue lupa deh. Jepang apa Korea yang udah mengingatkan ya. Pokoknya jadi katanya Indonesia itu udah diingatkan. Iya, gitu. diingatkan kalau lawan When you Timor ya. enter this level, don't be surprised that you will find this kind of things in the field gitu. Jadi Walaupun memang oke. Asia kan bagaimanapun ya harus Ya, kita akui ya masih ada Asia Timur, Betul. ada Asia Barat, Selatan, ada Asia Barat. Selatan, ada Asia Tengah yang stan-stan itu kan. Nah, itu tuh diversity ini tuh harus kita encourage ketika kita masuk ke level Asia. Ya kita tuh harus bener-bener memahami bahwa ya hal-hal kayak gitu ya udah biarin aja. Yang penting kita fokus ke diri kita sendiri. Itu kan wasit hal-hal yang keputusan wasit meskipun keputusan itu salah, ketika udah ditiup peluit kan udah bisa diubah. Iya. Nah, daripada kita tidak bisa mengubah hal yang tidak bisa kita ubah, ya kita ubah apa? Pemain kita sendiri. Motivasi kita untuk meraih kemenangan itu harus kita ubah sebenarnya. Banyak banget ya tim-tim yang katakanlah dianggap kurang fair. Kita ngeliat nonton sendiri. Wah nih contoh ya ada beberapa klub yang kayaknya dicurangin nih wasit. Tapi kalau emang dia mainnya bagus, perform bisa kok. Beda Jepang. nggak ada masalah kok. Jepang kan udah karena mereka udah sering ke Piala Dunia kayak Jepang ya. Ya dia dicurangin Arab, dicurangin apa biasa aja udah. Justru mereka Kasihan tuh Jepang. melawan dengan cara apa? Ketika kita dicurangin, kita kasih nih, kita main semangat, kita menang ya udah kan. Jadi tamparan tersendiri kan bagi konspirasi ini seperti Ya, itu. dan ketahuan juga kalau Piala Dunia juga tim Timur Tengah juga nggak bisa ngelawan apa-apa kan gitu. Habis juga dia kan juga. dengan skala yang lebih besar Iya, gitu. iya. Itu aneh sih bang. Emang itu. Qatar juara 3-3 golnya malah penalti Ya si contoh Akram. itu yang paling terbaru contohnya Prancis Paraguay kan. Prancis kan dikasarin sama Paraguay, dihantem-hantemin tapi kan ya udah pada akhirnya ya meskipun mereka agak sedikit melawan curang juga ya, tapi kan mereka bisa meraih kemenangan. Kayak gitu aja udah. Daripada kita nyalahin wasit ngapain sih? Capek banget nyalahin wasit mulu, Bang. Ya itu kemarin di eventnya gitu kan. Wasitnya ini nih. Tapi yang agak bisa didebatin nggak sih masalah back pass itu bang? Ada nggak sih rulesnya bang? Kan yang back pass yang dianggap ditangkap ya? curang itu adalah pemain Singapura ngebagi back pass ke kiper ya kan, tapi langsung ditangkap. Gue nggak tahu tuh rulesnya gimana. Kalaupun mau ada protes seperti itu, kan ada jalur resminya. Iya, Jalur udah. lewat AFC, Komite Wasit AFC kan. Kita kan di sini juga punya Yoshimi Ogawa yang pernah jadi instruktur di AFC kan. Diskusi sama Ogawa diskusi ini nih, ternyata di sini ada pelanggaran law of the game di sini pasal segini, laporin aja udah langsung. Nggak jalur resmi aja kan ada kecurangan kayak gitu. Karena kalau ada di atas lapangan, wasit masih membiarkan ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain bang. Memang agak berat tapi pada akhirnya ya memang harus seperti itu. Berarti ada pesan nggak bang ke netizen sebelum closing lah, kayaknya udah mau habis. Dan netizen yang remehin Piala Ciki, Piala Mafia, Overplotnya yang mana? Overplot Jumawa. Terlalu banget kayak udah Indonesia derajat. netizen harus tetap mengingat ya. Kita tuh 6 kali runner up Piala AFF. Kita tuh belum pernah juara. Di level Asia pun kita lolos babak ketiga pun sebelumnya udah ada Thailand dan Vietnam yang lolos ke babak serupa. Ya. Ekspektasi tinggi boleh. Tapi ketika itu gagal, ya kalian jangan pada akhirnya Nyari kesalahan, termakan oleh ekspektasi itu gitu.
slow aja lah ini sepak bola Indonesia. Kita ya masih peringkat 100 berapa ya dibandingkan Thailand kita masih jauh peringkat kita. 3 di Asia Tenggara. Kita masih di bawah Thailand dan Vietnam, Bang. Kita masih di bawah Thailand dan Vietnam yang memang mereka sudah lebih dahulu mencicipi level Asia seperti itu. Konternya sekarang Dan yang harus dan yang harus netizen terus soroti adalah apa pembinaan kita, bagaimana kita bisa memproduksi pemain-pemain bagus untuk masa depan kita. Kalau kita mau ke Piala Dunia, kita kan butuh tuh pembinaan yang usia-usia sekarang ini untuk bisa nanti membela timnas kita di Piala Dunia. Jangan aktualisasi lagi ya. Aduh, bahaya loh dibully loh. Ya emang bener, tapi kan? Itu harus jadi konsen kita gitu. Kalau buat kita udah jujur bro, udah kemarin Piala AFF itu 12 naturalisasi kan, ditambah nanti FIFA Asian Cup nambah Jesus, Kevin Dix, Dan James dan lain-lain itu bisa mungkin 20 kali ya. 20. Nah, itu sebetulnya buat konsen itu short term, Bro. Iya. Mau sampai kapan kita ke depannya mengandalkan naturalisasi gitu kan? Tapi kan kemarin kan di pidato kan Pak Pres bilang kayak begini, akan dibuka duit keluarga negaraan. Malah lebih parah di itu biar kayak Filipina, Bang. Dan bagi pemain lokal juga nih, pemain lokal kita ya wayahna aduh juga pakai bahasa Sunda lagi. Ya Mangga. Kang ya, Kang. Ini ya udah emang masanya kayak gini ya, berarti kan harus agak bersaing dengan pemain-pemain keturunan ini gitu. Dengan cara apa ya? Kalian jangan malas latihan. Terus tingkatkan level gitu bahwa ternyata dunia itu luas gitu kayak gitu. Abort penting nggak sih Bang abort? Abort aja. Abort itu. Abort masuk penting nggak Bang? Abroad sangat sih. Iya pemain lokal keluar negeri Bang. Ibaratkan kayak gini lah kayak misalkan ada orang luar Pulau Jawa main di Jawa kan dia merantau tuh. Dia hidup sendirian di tanah rantauan. Dia harus survive sendiri nih. Selain survive kehidupan, dia survive di timnya juga. Itu tuh pelajaran yang sangat berharga ketika kita abroad. Bahkan gini Bang, kalau misalnya nih abroadnya itu ke negara yang katakanlah levelnya di bawah Indonesia, kayak Brunei atau Timor Leste itu masih ada manfaatnya nggak Bang? Ke Eropa kali Bang. Kalau bisa mah Thailand lah. Iya. Kita lihat level yang gua ya. Yang nyatanya kan ada yang kayak gitu. Ya tapi kalau kayak kelihatan kayak gitu ya nggak apa-apa. Berarti kalian survive di negara itu ya. Contohnya kayak Bambang sama Eli ya di Malaysia, meskipun saya itu Malaysia juga levelnya masih agak di bawah kita ya, bola Malaysia atau mungkin setara sama kita ya. Tapi mereka survive dan mereka jadi legenda di Selangor kan. Itu sih contoh bener sih. Contoh bener bagi pemain-pemain yang ingin abroad ya. Gak usah jauh-jauh pengen ngincar ke Eropa, karena kalau kita ke Eropa tuh butuh 2 sampai 3 tangga untuk menuju ke sana gitu kan. Kita harus main dulu di Thailand, baru ke Jepang, baru nanti bisa ke main di Eropa gitu. Minimal ketika kita main di Thailand nih kayak Asnawi nih. Asnawi main di Thailand kan di port dia jadi salah satu pemain inti kan gitu. Top banget tuh dia. Itu jadi role model juga nih bagi pemain-pemain kita, terutama bagi yang emang pengen mencari abroad. Gak usah jauh-jauh pengen ke Eropa, gak usah jauh-jauh pengen ke Jepang dulu lah. Dari Thailand itu aja, dari Thailand kalian di Thailand survive, baru kalian mengincar tangga yang lebih tinggi gitu. Karena emang ada step-stepnya sih buat pemain kita tuh. Kita tuh nggak kayak Brazil yang kalau misalkan pemain Brazil nih ke Eropa, dari Brazil nih, kayak gitu. Nah mau masuk nih, gue mau lempar. Oh nih pemain Argentina nih, kayak gitu. Gue mau lempar pemain yang di Liga Jordania. Jordania nggak tahu. Belum ada ya? Belum ada. Gue mau lempar Paling dulu ada Maris tuh di Isrifa kan dia di Bahrain. Di Isrifa. Esrifa, oke. Biar bola api, biar kena Bang Zandi. Oke kita bahas abroad masih nyambung nih. Kebalikannya nih Bang. Pemain yang udah dinaturalisasi nih, udah abroad. Tapi balik ke Indonesia itu gimana Bang? Pilihan mereka aja tuh. Dikirim lagi. Itu banyak. Bang namanya juga misalkan kalau kayak Tom Haya sama Jordi kan udah. Ya. Oke. Ibaratkan kayak gue nih orang Bandung nih ya. Aduh jadi bawa daerah lagi. Pengen pulang ke Bandung nih masa tua ya pilihan manusia, pilihan orangnya masing-masing gitu Bang, nggak apa-apa. Dia pengen menikmati masa tua di Indonesia silahkan. Cuma yang masih muda-muda nih Bang pada balik. Ya, itu bukan hitungan 1, 2, 3 loh. Ya, Abang ada setuju nggak ada pro dan kontra nggak? Jujur gue kontra Bang. Ya untuk kualitas mereka sih agak penurunan. Ya jujur gitu. Kita nggak ada alasan katakanlah. Karena ada pundit Bang ya. Nggak perlu mention namanya ya. Kan kayak ngebela. Nggak apa-apa itu masih bagus kok balik ke Indonesia mungkin aja kan naikin level liga atau padahal sebetulnya kalau kita tarik lagi menurut gue Bang nanti Abang bisa menambahkan koreksi. Ya bukannya kalau kayak gitu ya buat apa fungsi naturalisasi kalau memang akhirnya naturalisasi itu akhirnya memang disuruh ditarik ke buat liga malah itu malah bukannya ini kan bukan hal pertama terjadi juga sebenarnya kayak gini kan. Dulu kan kita pernah masif juga tuh zamannya Tony Kusel, Rafael Maitimo. Oh iya itu yang naturalisasi nggak jelas itu ya. Jelas gak jelas kan mereka tetap naturalisasi kan. Iya benar-benar. Di Maitimo main di mana? Main di Persita, main di Arema. Pun dengan Stefano Lillipali nih. Lillipali juga dulu kan digadang-gadang, dia pemain cambur, pemain. Dia Amer ya. Dia main di Jepang kan ya? Pernah main di Jepang. Tapi kan Indian ya dia balik lagi ke sini gitu.
ya untuk usia-usia tertentu mungkin ketika dia di usia taruhlah 28 atau 29 kan itu udah usia lewat sebagai usia emas ya peserta Iya. bola ya. Wajarin lah. Kayak Balik- Sandy Walsh gitu kan. Nah, balik ke sini. 31, 32 di Oke umurnya kan. Kita tidak melarang, cuman agak menyayangkan aja ketika pemain-pemain kayak Jens, Strike sama Iya. Ivar main di sini, Sama satu lagi Dion. sama Dion Sama satu lagi Marks. Dion Max. Sama satu lagi yang naturalisasi belum debut di timnas, main di Piala AFF nih. Tim Gepens. Oh ya tim Gepens. Itu agak gue sih Gue bertanya-tanya gue nggak sekeras lu yang kontra ya, tapi gue agak gua menyayangkan gue aja. dong. Gue agak menyayangkan aja kenapa sih lu kan Iya. masih bisa fight minimal main di ADO Den Haag lah atau misalkan main di Nah, FCM clipper nih buat lah. clipper nih biar yang kena Bang Atau Sandi kan nih. misalkan ya lu main di Belanda pun Hapner pun masih bisa kok jadi starting di itu Fortuna buktinya Sittard. Hapner oke. Hapner masih bisa survive. Tapi Hapner itu hampir Bang. Karena gue dapet kenal sama agensi itu hampir Bang. Mau dibocorin kamu. Hampir Bang mau ditarik tuh. Marcelino ya siap-siap dia nonton. Cuma Jason Hapner tuh hampir nggak tahu tiba-tiba kok batal dia masih main. Itu hampir udah mau ditarik kok. Ternyata Fortunanya emang gak ngelepas. Iya, nggak Tapi ngelepas. ada faktor duit juga sih Bang. Soalnya kan kita Jelas tahu ya, wajar, katanya kan wajar Messi lah. kan uangnya Jelas itu kalau itu meskipun jelas. liganya bukan yang terbaik tapi dari segi duit kan termasuk Besar. mantap. Ya, Nah itu- masalah ada pandit yang ngebela-bela kayak gitu. Itu apa itu hak pemain kata Ya gua. benar itu kalau Ya, ya, memang kalau betul, kalau kan? kita bicara aspek gaji Ya, aspek mah, gaji yuk. Cuma memang- kita tarik lagi gini Ul, kalau menurut gua ada versi gua, lu sebagai pandit, lu kenapa nggak tarik ulur? Oke, katakanlah itu hak dia balik ke Indonesia. Bukan masalah itu. Artinya kan semakin contoh. Liga udah 11 pemain kuotasi kan. Ditambah pemain naturalisasi yang jalur istimewa itu ditarik ke Liga kan berarti kan mengurangi kuota lokal Indonesia kan? Berarti buat apa ada grassroots? Buat apa ngembangin apa tuh akademi sama tuh EPA ya kan? Kalau nggak ada ya akhirnya kalau ya full pemain asing dan naturalisasi Panjang gitu. Jadi menurut Abang stop nggak naturalisasi gitu? untuk sekarang sih mending stop dulu deh. Iya terlalu banyak. Stop dulu deh. Aduh kena kita digoreng nih. Stop dulu sih kalau gue sepakat gitu. untuk sekarang pas stop dulu deh. Udah Iya, terlalu too much. Dan udah ada wanti-wanti dari DPR. Udah ada Ya, wanti-wanti benar. dari DPR, dari Komisi 3 dan Komisi 10 bahwa semua proyek naturalisasi terutama di bola ya. Itu kan belum memberikan efek yang signifikan. Jujur ya? Enggak, belum. Prabowo pun kan bilang Iya. soal duit keluarga negaraan kan, tapi ini bener kan dia bilang soal duit keluarga negaraan kan emang bener-bener untuk talenta-talenta yang sangat berbakat ya. Nah itu maksud dari naturalisasi. Pengennya ya udah yang benar-benar istimewa, yang benar-benar Istimewa kita yang- butuhkan gitu loh. Misalkan taruhlah sesimpel misalkan kita nggak punya penyerang dengan postur bagus dan Yeah. main di liga utama nih. Betul. Nah, tarik kan jadi satu buat main di timnas. Nah, kalau kayak gitu sih ya nggak apa-apa. Oke Tapi lah, untuk sekarang iya, sih iya. kayaknya untuk tiba-tiba ngasah ada si ini, si ini. Di back kiri numpuk. Itu banget Michel kan. Baker. Kayak itu kan baru-baru kan Michel Kalau Baker banyak ini. numpuk malah nggak kepake. Tapi makanya gue sangat senang melihat Donitri adalah Itu gua. Iya. Itu membuktikan Anjir, bahwa top nih main ada Donitri. nih Donitri itu adalah akan jadi contoh, akan jadi role model bahwa pemain lokal lokal nih masih ada bisa nih. bersaing. Bisa nih. Donitri, Beckham Putra itu adalah contoh Ya, di mana betul. lokal masih bisa bersaing. Itu yang makanya gue salut dan apresiasi juga buat Hetman ya ngasih mereka kesempatan main. Ternyata lokal-lokal ini juga masih bisa compete gitu dengan pemain-pemain keturunan gitu kan kayak gitu. Ih, cakep. Tapi untuk naturalisasi stop dulu dah ini kebanyakan. Gue tuh aduh, Bang Sandi habis jadi goreng dah. Banyak. Ditujukan kepada siapa nih pesannya nih? Ya federasi. Kepada pemangku kebijakan. Iya, tolonglah maksudnya gitu. ya kalau emang kepentingannya akhirnya kalau dinaturalisasi balik ke Jujur Indonesia, Pak, too much sangat Ya, too much banget. sangat banyak Pak. nggak ada pembelaan sih dari hal itu sih. Walaupun ya katakanlah itu kan hak pemain, ya emang hak pemain Tapi gitu kalau lah. kita bicara tadi kan ngomongin gaji ya. Gaji. Kalau gaji mah udah urusan Udah pasti. masing-masing, Pak. Udah Pasti itu mah ya, masing-masing. sekarang lu main pemain-pemain abroad pun kan dia gajinya nggak gede, Pak. Iya, Pemain iya, abroad kan iya. kayak Asnawi main di Asnawi pun even ketika main di Ansan dulu kan pernah bilang bahwa ya Kecil Pak. memang gaji saya nggak lebih besar, tapi Di pot saya juga nyari kecil, Pak. pengalaman di sini. Di Itu pot kan juga yang kecil, kok, Pak. mentality di pot juga kecil. Ya jadi memang tapi kalau masa gaji mah ya udah pribadi masing-masing lah gitu. Kalau untuk urusan gaji mah. Tapi ya itu tadi kan ada aspek gaji, ada aspek kualitas pemain itu sendiri ya dulu dengan main di Indonesia ya tidak menjamin lu akan memang Super League sekarang kan klub-klubnya itu latihannya udah regime Oke, baik kenceng lah. ya. Kita tahu lah mulai- progresnya udah mulai oke lah ya kenceng. Bang ya, berkembang ya. Tapi memang ya tidak akan mungkin tidak akan sekompetitif di negara lain gitu kayak gitu. Tuh. Oke lah, pas. Jadi message closing ya, kita nggak pakai closing. Ya udah tutup. Closing dari Bang Sandi adalah stop naturalisasi. Itu Too Bang. much katanya, too much. Enggak benar too much Pak. Kalau itu Gue setuju too much, Bang. Pak. Ya konteks yang baik ya Bang ya. Buat apa kalau ya kan Bang tujuan federasi kan naturalisasi kan untuk menambah amunisi untuk timnas kan. Gue takutnya adalah naturalisasi berikutnya itu dibuat karena ya itu buat calon bukan calon sih bahasanya apa ya halusnya ya.
jadi bahan buat pemain-pemain diaspora pengen dinaturalisasi biar bisa main di Liga Indonesia pakai kuota lokal. Kasihan pemain lokalnya juga. Nah, jujur itu impact. Harusnya gitu loh pundit-pundit yang kemarin ngebela-bela, boleh aja gitu. Harusnya lihat itu loh. Kasihannya kan grassroots-nya. Itu buat apa lagi ada akademi EPA gitu kan. Udah gitu aja, Pak. Gitu sih udah, kebanyakan sih udah. Kebanyakan. Biarkan sekarang yang ada ini bersaing juga dengan pemain lokal gitu. Jadi persaingan terbuka aja. Karena gue sangat yakin bahwa pemain kita bisa bersaing dengan ada Donitri dan Beckham Putra ya gitu. Ya itu. Gue sangat Contoh yakin. banget sih, sangat yakin sih. Cuman ya itu tadi kan kembali ke kebijakannya ya, tolonglah gitu ya. Banyakan tuh mas, Pak. Gue Jujur, Pak. bosan tiap-tiap gue ke Kanwil Kemenkumham naturalisasi lagi. Total Tiap-tiap ke 25, DPR, Bang. mas, naturalisasi lagi gitu. Ada yang riset tuh total 25 apa 27 ya yang udah dinaturalisasi ya. Setiap event masih ada tuh, setiap event. Piala AFF juga ada kan kemarin. Turnamen Iya, baru, iya, pemain turnamen naturalisasi baru. baru. Kayak transfer aja. Ya, yang Kayak terbaru transfer Piala AFF timnas. Becker kan? Iya. Mitch Becker kan? sama Ferry. Sebelumnya tim Fikiri. Gaypen baru Fikiri. debut kemarin kan. Itu sih. Fikiri juga Kurangin kalau bisa stop lah gitu. Tapi plusnya kita topin ya, kita dapat kayak Jayzes, Kevin Ya. Dix, Emil, Itu kan emang levelnya Paes. itu kualifikasi level Piala Dunia itu. kan. Ibaratkan kita kayak nyari emas aja, Pak. Kan nyari emas nih, Mas, nggak semua ya emas. dapetnya Jayzes emas nih si Ini kalau perpanjangan udah pasti blunder nih. Perak gitu bang, perak. Oh, halusnya itu ya. Tembaga gitu. Tapi kok kayak gitu, scoutingnya perlu dipertanyakan kan? Iya dong. Kok bisa dapat yang kayak gitu naturalisasinya? Aduh, ini nggak panjang lah ya. Mungkin. Cut, close. Nah, udah kelar. Ada closing nggak? Ada closing nggak? Ada Ki? kalau gua. Udahlah, berarti cukup lah. Udah Udah bagus, cukup, udah banyak banget ini. Naturalisasi udah bagus tuh closingnya. Apa? Iya udah bagus tuh naturalisasi stop itu. Ya udah bagus tuh closingnya.